di masyarakat agak menjadi kontroversial. Misalnya ketika ditanya terkait dengan bagaimana solusi penanganan banjir, dia mengatakan bahwa banjir itu harus disyukuri. Kan di Jakarta ini harus ada solusi-solusi yang menurut saya agak sedikit ekstrim ya Mas. Ini yang menurut saya kesalahannya ada pada pertama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu datang ke Jakarta itu dia tidak menjual pengalaman secara individu, pengalaman dia yang saya lihat, tapi dia menawarkan sesuatu yang baru yang kemudian menjadi debatable. Saya kira kalau kita lihat kan waktu sebelum ada dukungan kan sempat lontaran untuk ini bersatu kan sangat kuat ya, dan ini sangat diketakuti dalam tanda kutip dari kelompok sebelah gitu ya. Nah ketika ini bergabung saya kira akan menjadi kekuatan besar. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, udah gak nyampe seminggu lagi nih kita menuju Pilkada Jakarta, dan kita juga udah menyaksikan nih pada tanggal 17 November kemarin debat ketiga Pilkada Jakarta. Nah kira-kira siapa sih pasangan calon yang berhasil memikat hati warga Jakarta dan memenangkan Pilkada? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, karena sekarang kita sudah di studio Binus TV dan udah ditemenin juga oleh seorang peneliti kepemiluan dan juga seorang dosen komunikasi politik Universitas Paramadina. Say hello to Pak Erik Ardianto. Halo Pak Erik, apa kabar? Baik. Halo Mas. Baik ya Pak. Ya, siap. Nah Pak, kita langsung masuk aja nih. Boleh. Kan pada tanggal 17 November kemarin kita sudah menyaksikan debat ketiga Pilkada Jakarta. Kalau menurut Pak Erik sendiri, gimana sih ketiga pasangan calon itu di saat pada debat? Pertama yang ingin saya komentari adalah debat ketiga ini tentu lebih menarik dari debat sebelumnya ya, karena masing-masing paslon itu sangat terbuka ya, terus kemudian saling serang, berbeda dengan debat sebelumnya yang kemudian masih menahan gitu ya, karena mungkin pertimbangannya adalah ini debat terakhir, bagaimana kemudian tiga paslon ingin menunjukkan yang terbaik tentunya untuk masyarakat. Nah, saya mencatat ada 3 strategi komunikasi politik yang kemudian digunakan oleh calon ya. Boleh yang saya bahas ya. Yang pertama itu strategi komunikasi politik yang digunakan oleh paslon nomor urut 2 yaitu Darmakun. Darmakun ini menggunakan strategi komunikasi politik framing. Jadi Darmakun selalu memframing isu yang kemudian digunakan selalu untuk menguntungkan dirinya, seperti misalnya isu terkait dengan konspirasi terkait COVID, kemudian isu yang kemudian dia mencurigai intervensi asing gitu ya. Basisnya adalah prediksi dan curiga. Nah, ini selalu kemudian saya lihat di beberapa kesempatan, bahkan di 2 debat sebelumnya itu selalu menggunakan terminologi demikian ya. Kemudian dia juga sempat mengeluarkan kata-kata yang menurut saya agak di masyarakat agak menjadi kontroversial. Misalnya ketika ditanya terkait dengan bagaimana solusi penanganan banjir, dia mengatakan bahwa banjir itu harus disyukuri. Nah, ini tentu menjadi debatable di masyarakat ya. Dia tidak menawarkan satu solusi, tetapi kemudian dia melontarkan ini sebagai sebuah anugerah gitu ya. Padahal temanya kan jelas nih kan. Tata kelola ini ya, temanya lingkungan dan kemudian tata kelola pemerintahan ya, yang kemudian harus dijawab oleh Darmakun ya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan Ridwan Kamil yang kemudian tampil berbeda dari debat sebelumnya. Dia menggunakan strategi attack targeting ya, langsung ya kepada calon gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di debat awal dia menggunakan strategi yang kemudian permasalahan tata kelola ruang di Jakarta itu dikarenakan misalnya sampai sekarang misalnya pemukiman kumuh masih ada, kemudian banjir masih ada, itu adalah warisan kolonial, warisan pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti itu. Nah, di sini yang menarik ketika dalam sesi tanya jawab dia sempat kemudian melontarkan serangan terhadap Ahok ya, yang notabene adalah mantan gubernur Jakarta. Nah, dan di sini juga Ahok ini sebagai basis pendukung dari pasangan nomor 3 gitu ya. Nah, itu dilontarkan sebagai garis pembatas. Dia ingin membatasi bahwa ada diferensiasi dari dirinya dan kemudian dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang saya tangkap seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Mas Pram itu lebih kepada mengunggah emotional appeal ya. Jadi kayak di awal pembuka dia menjelaskan bahwa pemukiman yang kemudian di elit seperti SCBD, di Gatsu, kemudian di Menteng itu
disparitasnya terkait ekonomi, terkait dengan tata kelola itu sangat berbeda dengan 430-an sekian ya pemukiman kumuh yang yang dia kunjungin. Nah, hal ini memberikan kemudian satu penekanan harapan ya, emosi agar kemudian misalnya audien menganggap ini adalah pembelaan dia terhadap masyarakat yang kumuh. Nah, strategi 3 ini yang kemudian sangat berbeda satu sama lain, yang kemudian bergulir dalam kaitannya debat yang saya lihat kemarin ya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau menurut Pak Erik sendiri, dari ketiga strategi ini yang mana sih yang paling efektif untuk memikat hati para warga Jakarta? Kalau boleh saya lihat dari perspektif kacamata pengamat ya, tentu yang kemarin di debat ini yang paling efektif saya kira dari sisi paslon nomor 3 ya, karena sangat terlihat tenang ya, Mas Pram itu pas debat sangat terlihat tenang, dan mungkin ini politisi mapan ya, yang kemudian udah pengalaman lama. Ketika pun diserang misalnya terkait dengan Ahok gitu ya, terkait dengan Ahok bahwa gubernur sebelumnya yang kebetulan partai pendukungnya Mas Pram dan terafiliasi dengan Mas Pram itu, dia sangat tenang dan bahkan dia berjanji untuk kemudian masyarakat mencatat bahwa saya ketika mencalon tidak akan menggusur. Nah, ini jawaban yang saya kira tertangkap di publik gitu ya. Nah, publik mencatat. Nah, tinggal nanti bagaimana publik mengawasi jalannya ketika nanti misalnya katakanlah andai kata dia menang terus kemudian janji ini ditepati atau tidak gitu ya. Karena dia sangat matang gitu ya, kemudian sangat tenang dan sangat kemudian bisa mempengaruhi audien kalau yang saya lihat dalam kacamata debat kemarin ya. Oke. Nah, Pak, ini kan dari awal perdebatan sampai akhirnya debat ketiga ini kan para pasangan calon juga udah menyuarakan visi misi mereka dan lain-lain. Nah, kalau menurut Pak Erik sendiri nih, seberapa signifikan sih hasil debat ini untuk elektabilitas para pasangan calon? Debat kali ini tentu kita lihat juga dalam perspektif pemilih Jakarta ya, yang kemudian kita kategorikan dalam pemilih yang sangat rasional ya. Di Jakarta itu masih ada pemilih yang belum menentukan, banyak undecided voter dan kemudian swing voter. Nah, dua kategori inilah yang kemudian sebenarnya sangat kemudian menanti debat itu ya. Nah, di swing voter misalnya ketika belum menentukan pilihan, masih bingung gitu ya, dengan kemudian 3 calon bisa memaparkan program kerja visi misi yang kemudian sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Kan di Jakarta ini harus ada solusi-solusi yang menurut saya agak sedikit ekstrim ya Mas, karena kan misalnya gini, contohnya kemacetan ya. Kita bicara kemacetan di beberapa pemimpin ya sebelumnya itu kan terindikasi gagal ya mengurai kemacetan di Jakarta. Bahkan kemacetan itu di Jakarta itu berhasil ya karena ada COVID, nggak macet gitu ya. Nah, solusi apa, ekstrim apa yang kemudian dijalankan? Nah, masing-masing calon saya kira kan sudah mengurai ya bagaimana kemudian menangani kemacetan. Nah, di swing voter ini tentu dia akan melihat ya bagaimana solusi-solusi yang kemudian ditawarkan oleh ketiga calon. Misalnya ketika Ridwan Kamil, bagaimana mengatasi solusi kemacetan, dia menawarkan pekerjaan yang kemudian dilakukan di tempat hunian asal domisili, misalnya orang Jakarta Selatan bekerja di Jakarta Selatan. Meskipun ini juga ada debatable-nya. Nah, bagaimana kemudian yang Jakarta ini sudah tertata ya, kemudian orang Jakarta Selatan bisa bekerja di Jawa Barat, dan bagaimana kemudian pindahnya seperti apa mekanisme teknisnya. Nah, apakah ini kemudian hanya sekadar janji atau kemudian ini ada hitung-hitungannya. Nah, ini harus dijelaskan gitu ya. Nah, dari sisi misalnya Mas Pram misalnya kan solusi untuk misalnya premanisme di Jakarta, dia ingin memasang CCTV gitu ya. Nah, ini bagus kemudian untuk orang yang kemudian melakukan kekerasan baik verbal ataupun non verbal itu bisa kelihatan dalam kaitan CCTV. Tapi bagaimana kemudian pertanyaannya privasi warga, apakah terjamin atau tidak gitu ya. Nah, misalnya Darmakun agak ekstrim juga ya, dia melihat permasalahan solusi untuk Jakarta. Misalnya ini yang saya mencatat ini menarik dan itu dibincangkan sama Genji Mas. Dia ingin menghapus ambang batas pekerjaan yang kita tahu kan syaratnya di kita 27 tahun ya, yang dianggap diskriminasi terhadap orang. Nah, dia berani menghapus ini. Nah, nanti apakah dia akan, nah ini kan dia akan berlawanan dengan korporasi-korporasi yang selama ini established Mas. Nah, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah strategi-strategi yang saya kira solusi Jakarta itu solusi yang memang agak sedikit ekstrim dan
harus segera diselesaikan gitu ya. Dengan gimmick lip service itu nggak mempan di Jakarta. Nah, swing voter inilah yang kemudian memantau ya sama undecided voter yang pemimpin yang pemilih yang belum menentukan sama pemilih masih bimbang ini yang kemudian sangat terpengaruh dan terhadap debat, dan ini menjadi faktor ketika kita melihat hasil survei, menjadi faktor juga salah satu faktor penentu nanti misalnya sebuah kandidat itu akan menang gitu ya. Yang saya lihat seperti itu. Jadi sangat berpengaruh ya kaitannya dengan itu. Oke. Nah, tadi kan kita sempat ngomongin debat-debat, karena saya mau pengen pindah sedikit nih Mas, sedikit. Boleh. Kalau dari lembaga survei yang udah ada nih, pasangan Pramono Karno itu kan dia dari urutan kedua awalnya, sekarang berhasil menyalip pasangan Ridwan Kamil sama Suswono, jadi nomor 1 dia kan. Benar. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membuat si pasangan Pramono Karno ini naik banget namanya? Kalau dari kacamata saya Mas ya, seorang pengamat, saya sederhana memahaminya itu. Awalnya kan Ridwan Kamil datang ke sini itu kan ke Jakarta itu sebelum pencalonan kan surveinya tertinggi ya. Yeah. Walaupun sebelumnya ada Anies dan Ahok gitu ya. Ketika nama Ridwan Kamil muncul kemudian dia tertinggi. Nah, berlahan-lahan Ridwan Kamil mulai menyusut. Padahal Rano ini kan kemudian calon yang baru dikombin kemudian didaftarkan dan lambat lalu dia bergerak kemudian angkanya menaik gitu ya. Oke. Sederhana. Ini yang menurut saya kesalahannya ada pada pertama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu datang ke Jakarta itu dia tidak menjual pengalaman secara individu, pengalaman dia yang saya lihat, tapi dia menawarkan sesuatu yang baru yang kemudian menjadi debatable. Ya, misalnya contohnya dia melontarkan terkait dengan gym ya, gym saat kemudian mengatasi solusi macet gym gitu ya. Itu kan kontroversial. Kemudian tingkat penolakan dia terhadap warga Jakarta terutama yang berbasis sepak bola ya, itu kan sangat tinggi dengan identifikasi sepak bola sebelumnya ya. Terus kemudian di beberapa rekam jejak yang kemudian viral itu Ridwan Kamil pernah juga antipati terhadap warga Jakarta dengan identifikasi segala macam yang tone-nya sangat negatif. Nah, ini kemudian menimbulkan penolakan di warga Jakarta ya. Nah, ada beberapa fase yang kemudian saya lihat dia tidak turun, kemudian mesin politik dia Kim Plus ini tidak bekerja secara maksimal. Yang bekerja mungkin antara Golkar sama PKS, tapi yang lain tidak maksimal. Nah, ini membuat kemudian yang sini perlahan naik, yang sini turun gitu ya. Turunnya gara-gara negatif linknya itu tinggi, yang sini kemudian likability-nya naik terus gitu ya. Nah, ini juga pengaruh bagaimana kemudian kombinasi antara Pram dan Bang Dul ini ya. Karena Pram ini kan sebelumnya kan nggak muncul di survei ya. Dan dipasangkan dengan Bang Dul ya. Ini mungkin dari sisi strateginya ya, dari partai, dalam hal ini Bu Mega mungkin mendampingkan kepada Bang Dul yang secara identifikasi personal kebetawiannya dibangun, brandingnya ya kan. Seketika kemudian ini aseptabilitasnya tinggi terhadap masyarakat, terutama orang-orang Jakarta. Nah, ini mengatrol nilai dari disposition personal brandingnya calon Pram ini. Nah, terus karena mesin politik kerja kemudian brandingnya ini meningkat, menyebabkan mungkin Ridwan Kamil turun ya. Nah, angkanya yang sejauh ini saya lihat beberapa survei baik itu dari SMRC, kemudian dari Litbang Kompas, kemudian beberapa lembaga survei lainnya, memang Pram terus naik ya angkanya tertinggi, dan bahkan terakhir itu diprediksi akan menang 1 putaran ya. Nah, ini tentu di waktu yang singkat ini bagaimana nih ke depan strategi baik sisi Ridwan Kamil bisa nggak menaikkan lagi atau malah justru tambah downgrade, yang sini naik. Nah, itu bisa kemungkinan 2 putaran karena angka survei terakhir itu kan sekitar 9 ya. Jadi pemilih yang belum menentukan pilihan itu 9 dengan angka Pram itu sekitar 46 atau 49, saya lupa, 3,38an. Jadi selisihnya 9. Jadi kalau misalnya orang yang tadi ya asumsinya swing voter dan undecided voter ke salah satu calon ini bisa lonjakannya seperti tinggi, apalagi ke Pram ya, mungkin akan 1 putaran mungkin seperti itu. Oke. Tadi kan ada 9% kira-kira undecided atau enggak swing voters yang masih berubah-berubah atau kan belum menentukan pilihan ya, Pak. Benar. Nah, kira-kira apa sih yang bisa timnya Pramono Karno ini lakuin kalau misalkan dia mau menang 1 putaran untuk menggait hati-hati dari undecided dan swing voters yang masih ada nih, Pak? Nah, swing voter dan undecided kan rata-rata pemilih kritis ya. Nah, Pram ataupun Ridwan Kamil kan sekarang lagi gencarnya untuk strategi political endorsement terhadap tokoh-tokoh ya. Terutama dari Pram misalnya sekarang lagi gencar endorse
anak abah ya. Dalam hal ini didapat endorse dari Pak Anies gitu ya. Kemudian di sini juga di endorse sama Ahok gitu ya. Padahal kita tahu bahwa dua kekuatan ini kan di pilkada sebelumnya kan berbeda jalan ya. Nah, berbeda jalan, tetapi ini disatukan karena kepentingannya adalah kemudian Pak Anies nggak dicalonkan, kemudian merasa PKS berkhianat gitu ya, terus kemudian yang sini merasa punya musuh bersama ya, yaitu musuh terutama dari ini kan, karena di sini didukung Pak Jokowi nih, musuh bersama Pak Jokowi. Nah, bagaimana kemudian dua kekuatan ini bergabung akhirnya apakah ini akan berdampak signifikan? Saya kira ketika ini berjalan di grassroots akan berdampak signifikan kalau itu pertanyaannya. Tapi kalau tadi swing voter ini memang harus ada program yang saya kira harus ada program yang bisa menyentuh yang dalam tanda kutip tadi ya agak sedikit ekstrim tapi mengena gitu, agar kemudian dia berubah pikiran. Jikalau tidak, ketakutan saya mereka akan tetap dengan pendiriannya, ataukah mungkin akan kecenderungan apatis dan kemudian tidak memilih. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Padahal normalnya kalau pilkada ini kan dari si KPU pun pinginnya kan partisipasi warganya banyak gitu ya, agar legitimasi nanti kalau ketika siapa yang menang itu akan mendapatkan legitimasi full ya, dan akhirnya pemilu itu berjalan dengan baik dan orang dapat percaya dengan hasil pemilu. Nah, ini harus concernkan itu. Oke. Gitu. Nah, Pak, saya mau nanya lagi nih, Pak. Seberapa signifikan sih, Pak, dukungan dari para anak abah dan Ahokers ini terhadap elektabilitasnya Pramono Karno? Saya kira kalau kita lihat kan waktu sebelum ada dukungan kan sempat lontaran untuk ini bersatu kan sangat kuat ya, dan ini sangat diketakuti dalam tanda kutip dari kelompok sebelah gitu ya. Nah, ketika ini bergabung saya kira akan menjadi kekuatan besar. Nah, PR-nya tinggal bagaimana kan elitnya udah bergabung nih, tim suksesnya udah bergabung, bahkan dilihat debat kemarin kan simbolisasi antara pendukung Anies sama pendukung Ahok itu kan udah di belakangnya Pak Pram ya, dari sisi semiotika. Tapi bagaimana ini kemudian turun ke grassroots dan grassroots mau bekerja gitu ya. Nah, jika ini bekerja, mesin politik ini bekerja, mesin politik partai bekerja, ini akan menjadi kekuatan besar ya, karena kita kalau berpacu pada survei dua kekuatan ini yang sebenarnya diharapkan orang untuk bertanding ya, tapi dua kekuatan ini bergabung. Nah, ini tentu signifikan dibanding misalnya pengaruh Pak Jokowi di Jakarta itu ya, kalau kita bandingkan. Karena saya masih meyakini bahwa ketika Pak Jokowi mungkin pengaruhnya di nasional kuat ya, karena dia mantan presiden, kemudian aseptabilitas dia masyarakat Indonesia masih menginginkan masih suka sama dia sekitar 75% ya. Tapi kalau Jakarta kan beda. Jakarta ini kan selalu dinamis. PDI pernah menang, PKS pernah menang, Demokrat pernah menang, dan pergantian ininya ya, gubernurnya juga sangat dinamis gitu ya. Nah, kita berpacu pada hasil survei tadi, saya kira ini akan dampaknya akan signifikan ketika ini bekerja. Syaratnya harus bekerja di grassroots, itu dua kekuatan ini bersatu dan berbondong-bondong memobilisasi masing-masing pendukungnya untuk ke TPS. Nah, ini akan sangat signifikan untuk menambah suara atau power dari pasangan Pram dan Bang Rano gitu. Oke, berarti ini kita bisa lihat kayak nomor 3 nih, pasangan nomor 3 itu backingannya anak abah Ahokers, dan pasangan nomor 1 backingannya Prabowo Jokowi. Iya, benar. Ini kan secara nggak langsung bertarung lah mereka. Benar. Nah, antara backingan Prabowo dan Jokowi sama anak abah sama Ahokers nih, kira-kira di Jakarta siapa yang bakal menang? Konteksnya adalah gini, Mas. Kalau Pak Jokowi terus Pak Prabowo sini kan pas saat yang saya lihat ya, pertama kan dukung, ini kita bicara simbol ya. Pak Prabowo pas saat mendukung Pak Ridwan Kamil itu kan tidak menyatakan secara resmi ya, beda dengan di Jawa Tengah ya. Nah, secara gestur itu kayaknya dia tidak terlalu, kalau saya baca tidak terlalu full ya. Karena mungkin ketakutannya gini, ketika misalnya dia seorang pemimpin presiden, kemudian dia memimpin rakyat Indonesia, kemudian dia berpihak kepada satu calon, dan ini sempat dipermasalahkan. Walaupun Bawaslu baru saja menganulir ya putusannya, artinya sikap Pak Prabowo itu tidak dimasalah ya dari sisi Bawaslu ya, tapi dari sisi etika, karena dia kan harusnya mengayomi semuanya ya. Ini menjadi permasalahan dan ini menciptakan gestur yang tidak enak. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sikapnya kan mendukung langsung, tetapi tone-nya ya adalah sekarang ini ditangkap publik adalah ini kan kekuatan yang kemudian seolah dalam tanda kutip ini
yang dulunya mungkin ya di tangkapan anak Aba ini kan yang kekuatan yang kemudian menjegal gitu ya, yang tonya agak negatif nih di sini nih ya. Nah akhirnya di sebagian kelompok menangkapnya adalah justru malah intervensi gitu ya, bukan dukungan tapi intervensi untuk memenangkan sebuah calon. Nah ini yang kemudian harus di istilahnya diangkat ya, persepsi publiknya agar tidak terjadi persepsi publik intervensi. Kalau terjadi perspektif publik bahwa endorsement ini adalah semacam intervensi untuk memenangkan calon yang pro dia dengan kekuatan Pak Jokowi yang mungkin skala nasional, tapi di Jakarta akan berdampak negatif. Nah berbeda dengan Ahok sama Ahok sama anak Aba dengan teman Ahok ini yang kemudian sebenarnya mereka berseberangan ya pada waktu pemilu di pemilu sebelumnya, tetapi rasa spirit sakit hati, kemudian spirit terkait dengan kemudian tujuannya sama ya gitu, kemudian punya kepentingan yang sama, ini justru kalau digabungkan menjadi kekuatan. Nah, saya menimbangnya kok lebih pengaruh dari sini ya, kalau saya melihat ya pengaruh di sini daripada Pak Jokowi gitu ya. Nah, tinggal ini juga satu sisi, tinggal apakah endorsement Pak Jokowi ini juga berpengaruh terhadap relawan-relawan Pak Jokowi di sini mau bekerja atau tidak gitu ya. Karena jika ini bekerja ya kemungkinan akan double kuotanya ya. Dan ketika itu menjadi kemudian pemilu kali ini angkanya tidak mencapai 50+1, artinya mencapai bisa berjalan 2 putaran. Nah, itu nanti akan konstelasi politik akan berubah lagi ya. Konsolidasinya mungkin saya kira di RK akan semakin menguat. Dan kenapa kemudian hari ini di kubunya Mas Pram terutama menginginkan ya pemilu ini berjalan 1 putaran, karena dia ingin mengunci kemenangan itu ya kan. Makanya kemudian bombardir ini kan turun ke lapangan, dia gerakannya itu sangat kelihatan seperti itu. Oke. Nah Pak, untuk penutup nih mungkin Pak. Boleh. Ini kan tadi kita udah ngomongin pasangan nomor 1 dan nomor 3 yang memiliki backingan mantep-mantep lah istilahnya. Nah, gimana nasib pasangan nomor 2 di pilkada ini Pak? Nomor 2 kalau kita lihat memang dari survei memang angkanya tidak berubah ya, angka di 5-10 itu ya. Dan memang lagi-lagi sebenarnya dari awal kita menginginkan diferensiasinya menarik ya. Ini ada calon independen, ada kedua kubu yang didukung oleh partai yang berbeda. Ini kan memberikan warga Jakarta banyak pilihan gitu ya. Tetapi memang Pak Dharma ini sulit ya untuk kemudian memenangkan kontestasi ini kalau menurut saya, dengan konsep yang dia kemudian utarakan ya. Karena memang basis tadi ketika dia mengangkat satu isu yang kemudian isu ini tidak terlalu disukai publik ya. Di beberapa orang yang mempercayai iya, karena basis dari teori konspirasi itu kan adalah prediksi dan curiga kan. Ketika prediksinya benar ya mungkin akan jadi kebenaran, ketika prediksinya nggak benar menjadi berita bohong dong. Nah kecurigaannya apa? Intervensi asing dalam sebagainya ini harus bisa dibuktikan secara konkret. Nah ini yang kemudian saya lihat terus diutarakan ya, dan mungkin dengan rasional tadi masyarakat Jakarta yang rasional, yang kemudian mayoritas berpikirnya kritis, ini akan menjadi semacam sebenarnya backfire buat dia ya. Harusnya dia yang dijual itu bukan itunya, tapi yang jual ya tadi kayak misalnya politisi adab itu seperti apa yang harus dijelaskan secara rinci gitu ya, konsep-konsepnya. Jangan kemudian mengarah kepada basis teori konspirasi, kemudian kecurigaan terhadap asing dan lain sebagainya. Nah ini akan sangat sulit ya untuk diterima kalangan kritis di Jakarta seperti itu. Tuh peluangnya menurut saya sangat sulit untuk dia menang ya. Walaupun ya mungkin kalau kita bicara ada ya ada, tapi karena dia kan kuda hitam ya itu. Nah menariknya nanti kalau ada misalnya nih andai-andai kalau 2 putaran, nah dia kemana itu kan. Nah ini juga akan menjadi pertanyaan. Oke Pak, itu dia Smart Viewers, obrolan kita di episode Good Talk pada kali ini bersama Pak Erik Ardianto. Dah Pak, terima kasih banyak sudah hadir di episode Good Talk kali ini. Dan untuk pada Smart Viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun punya pendapat, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye.